Ini harus ada. Oh ini saya juga bisa ini. Siap, bentar. Berdua aja Pak. Oh, siap. Ya, jaga-jaga, Bu ya. Iya. Mau siapa dulu Pak? Boleh kalau saya mau jadi coach dulu. Oh, aduh. Bu jadi coach dulu ya. Coach dulu. Oke. Siapa? Tentang mana, Bu? Aku Bang Pak Indra. Oke. Siap. Ya, siap, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya Pak Indra di hari pembekalan ke-11 ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Meskipun sedikit ya merasa lesu mungkin, Bu ya. Karena stamina cukup terkuras dengan semua rangkaian ya, Bu. Tapi tidak menurunkan semangat kita untuk menyelesaikan dan mengikuti pembekalan CPP ini. Iya. Nah, kali ini kita punya waktu 10 sampai 15 menit ya Pak Indra untuk mengobrol tentang coaching ya. Kita akan coaching, saya sebagai coachnya, Pak Indra sebagai coachingnya. Saya tanya dulu ke Pak Indra. Kita mau ngobrol tentang apa nih kali ini? Mau ngobrol sekalian curhat aja, Bu ya. Nggak Iya, apa-apa, Bu ya. boleh Pak. Mumpung Paling, tidak ada yang lain. nah gitu, Bu. Sekalian ya. Nah, paling Bu, untuk tujuan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini, yaitu saya itu Bu merasa kebingungan Bu terkait dengan tugas di sekolah yang mana mungkin Ibu juga mengalami bahwa banyak sekali tugas yang dilimpahkan kepada kita, Bu. Pada dasarnya contohnya saya selain menjadi guru kelas, juga diberikan tugas tambahan untuk menjadi tenaga administrasi atau operator sekolah. Itu membuat saya sedikit kebingungan mengatur, memanage waktunya. Iya, berarti topik atau obrolan kita kali ini itu kegelisahan, kebingungan Pak Indra tentang tugasnya di sekolah ya Pak ya, yang banyak tugas yang dilimpahkan, apalagi sudah jadi guru penggerak gitu ya. Betul Nah, sekali. apa yang Pak Indra inginkan sesudah nanti 15 menit ke depan kita ngobrol, apa yang Pak Indra inginkan atau tujuannya itu sesudah ngobrol kita ingin bagaimana nih Pak Indra? Untuk tujuan setelah nantinya kita selesai mengobrol, mudah-mudahan Ibu saya mendapatkan suatu ide atau solusi yang nyata yang dapat saya terapkan terkait bagaimana nih cara memanage waktu yang maksimal sehingga ketika ada kerjaan tidak terabaikan gitu. Iya, berarti nanti tujuannya adalah adanya ide atau solusi ya, tentang biar Pak Indra itu bisa memanage waktu dengan maksimal. Nah, sekarang tadi Pak Indra kan bingung ya dengan tugas di sekolah ini. Gimana nih? Maksud dari kebingungan ini gimana? Nah, maksud dari kebingungan yang saya rasakan itu Bu, terkadang ketika saya itu mengajar di kelas, menjalankan tugas saya sebagai guru kelas, suka ada Bu telepon atau tugas dadakan. Misalkan ketika di kelas, mohon dibuatkan surat ya, aduh, dan sebagainya, Bu. Di mana itu dituntut kita harus bekerja dalam satu waktu, menyelesaikan dua pekerjaan. Nah, kadang-kadang itu memang bisa saja dikerjakan, akan tetapi dalam hati kecil saya itu, yaitu merasa malu dan juga salah kepada anak karena menjadi tidak maksimal nantinya mengajar di kelas. Mungkin Iya, itu Bu salah satu contoh yang saya. berarti ini ya Pak ya, jadi ada dua atau lebih dari tugas dalam satu waktu ya. Jadi bingungnya itu Bapak itu mungkin merasa malu dan salah gitu ya kepada murid. Nah, ini sebabnya itu apa ya Pak? Bapak ini ketika mengajar terus ditelepon lagi sama mungkin siapa gitu ya, itu menurut Pak Indra sebabnya itu apa ya? Pertama sebabnya itu Bu, karena kebetulan di sekolah saya itu kepala sekolahnya PLT, Bu. Hmm, Sehingga ketika ada sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan itu
tidak langsung tersampaikan, lupa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ketika beliau sudah tenang, pas siang kebetulan saya sedang ngajar baru dikirimkan tugasnya. Nah, ya, mungkin itu Bu, momen pengiriman informasinya yang Iya, menyebabkan menjadi bentrok gitu. iya. Berarti karena pimpinan sekolahnya PLT ya. Terus yang Bapak inginkan sebenarnya itu seperti apa yang diinginkan situasinya gitu sebenarnya. Kalau situasi yang saya inginkan itu berhubung saya itu sekarang sudah menjadi SNP 3K, Alhamdulillah Ibu ya, di mana saya juga ingin memaksimalkan tugas saya sebagai guru kelas, yaitu mengajar di kelas. Akan tetapi pengajuan untuk merekrut tenaga administrasi yang baru itu belum bisa terrealisasikan karena beliau selaku kepala sekolah tidak berani langsung sekarang karena tanggung ini di tengah-tengah kalau di pembelajaran. Nah, gitu. Adapun itu tidak menjadi suatu halangan buat saya. Boleh saya akan mengerjakan dua tugas gitu ya sebagai tenaga administrasi dan juga sebagai guru kelas gitu. Akan tetapi yang saya inginkan itu biar enak dan tidak mengganggu satu sama lain di saat ada tugas itu diberikan di waktu-waktu tertentu. Misalkan kalau tenaga administrasi pagi-pagi dulu saya kerjakan. Nah, biar siangnya bisa fokus di kelas. Salah satunya seperti itu, Bu. Oh, berarti dari obrolan barusan ya Pak Indra sudah menyebutkan itu salah satu solusinya ya ternyata ya tugas-tugas yang lainnya seperti administrasi di waktu pagi. Apakah Pak Indra dalam waktu dekat atau kemarin-kemarin sudah mengobrolkan dengan pimpinan hal ini? Nah, kalau untuk kemarin-kemarin Ibu pada dasarnya sudah diobrolkan, apalagi di rapat. Akan tetapi saya juga menyadari bahwa saya itu selaku guru, pengajar, dan juga bawahan, gitu. Tidak bisa juga ya sampai mengharuskan seperti itu. Karena beliau itu kan tetap kepala sekolah karena ada juga pekerjaan yang memang mendadak datang di waktu saya bekerja. Jadi mau tidak seperti itu. Ya, kalau mengobrolkannya sudah ya, tapi tidak berani juga Bapak maunya pagi atau apa. Kira-kira ada gak kawan, kira-kira ini gak Pak, eh, kepala sekolahnya sesudah diobrolkan Pak Indra menyebutkan bahwa eh, apalagi gitu Pak yang mungkin bisa jadi solusi nih ketika tadi kan menyebutkan bahwa tugasnya itu maunya itu di pagi hari ngobrol udah kira-kira apa lagi nih Pak yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin alternatif lainnya itu saya mencoba berkolaborasi juga dengan rekan sejawat lainnya. Pernah saya juga ungkapkan hal tersebut kepada ibu kepala sekolah, juga kepada rekan yang lainnya, di mana saya suatu waktu pasti bakalan meminta bantuan kepada ibu bapak guru yang lainnya ketika saya misalkan ada di ruang kelas ataupun bahkan kebetulan saya sedang di perjalanan. Dan alhamdulillah ibu kepala pun menguatkan kepada itu. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi nih antara saya dengan rekan guru yang lainnya. Alhamdulillah seperti itu. Cuman ini mungkin ya untuk di apa lebih dikomunikasikan lagi ke depan. Iya, Saling membantu. berarti itu ya yang keduanya itu Pak Indra menyebutkan kolaborasi dengan rekan sejawatnya ya. Nah, selanjutnya apalagi nih Pak selain dua hal tadi, selain kolaborasi, terus komunikasi, apalagi? Mungkin dari diri Pak Indranya gitu. Mungkin hal lain yang bisa saya lakukan itu pertama menguatkan lagi dalam
mengatur jadwalnya, Bu. Jadi harus memanage waktu betul-betul. Di mana misalkan pagi-pagi itu saya harus standby di sekolah, menanyakan kepada guru yang barangkali ada yang membutuhkan surat menyurat, boleh saya bersedia dari pagi. Ataupun ketika daruratnya kalau misalkan sedang mengajar, paling di jam-jam sela-sela waktu, misalkan pas sela waktu istirahat, sela waktu di saat anak-anak setelah selesai sholat zuhur, karena di kami itu Bu, istirahatnya alhamdulillah dua kali. Yang pertama itu sholat zuhur, ada jeda sebentar meskipun hanya 15 menit, dan juga istirahat untuk isoma. Itu Bu Baik. mungkin harus lebih bisa memanage lagi waktu. Iya, ada lagi tidak selain yang tiga itu? Untuk sementara mungkin itu Bu yang bisa saya kerjakan dalam waktu dekat. Nah, eh, indikatornya Bapak ini sukses ya dalam menangani tadi kebingungan Bapak ini. Indikatornya seperti apa? Tadi kan solusi-solusinya sudah disebutkan gitu ya. Indikator suksesnya jika bagaimana nih? Indikator yang dapat dan ingin saya capai melihat bahwa ini itu berhasil Bu ya. Pertama, salah satunya dari tuntutan menjadi tenaga administrasi. Menge- mengirimkan laporan atau mengerjakan laporan itu jangan sampai lewat dari deadline waktu yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Adapun dari kelas itu, indikatornya di saat anak-anak itu tidak merasa bahwa saya sering meninggalkan kelas gitu. Tidak sampai mendengar bahwa anak-anak itu tugas lagi si bapak mana itu Bu mungkin indikator yang ingin saya capai terlihat bahwa sudah berhasil. Oke, Pak Indra bagus sekali ya eh, ininya indikator kesuksesannya sudah dijawab. Nah, dalam waktu dekat ini nih, apa kapan Bapak akan melakukan hal-hal yang tadi Bapak sebut? Waktu saya ingin melakukan hal tersebut Bu ya, alternatif yang tadi itu ingin saya terapkan atau jalankan itu insya Allah dalam waktu yang secepat-cepatnya. Contohnya setelah pembekalan CPP ini Bu, Ya, di mana segera ya. sesegera mungkin, di mana banyak pengalaman di CPP ini. Kita harus standby dari jam 7 sampai jam 6. Jam 4 sore dilanjutkan harus mengerjakan tugas sampai tengah malam. Ternyata kita bisa. Nah, itu salah satu pertanda bahwa saya pun ke depannya harus bisa dan pasti bisa memanage waktu tersebut dalam waktu dekat. Oke, berarti waktunya itu yang akan dilaksanakan itu segera ya sesudah pembekalan CPP ini. Terus Bapak untuk menjalankannya itu kira-kira Bapak meminta atau membutuhkan dukungan dari siapa saja? Kalau untuk dukungan, Bu, yang saya butuhkan tentunya pertama dari kepala sekolah, Ya, izin, kemudian yang kedua juga dari rekan guru. Jadi harus menjalin komunikasi dan kolaborasi yang harmonis. Tidak sampai ada miskomunikasi di saat saya minta bantuan, misalkan dari perhatian tadi, Bu ya. Tidak ada yang merasa, ini dipiwarang wae atau disuruh wae Pak Indra. Nah, seperti itu mungkin. Dukungan tentu dibutuhkan dari rekan sejawat yang lain. iya. Nah, dari obrolan dari awal sampai terakhir ini, Pak Indra menemukan solusinya atau tidak? Atau ada yang ditemukan nggak gitu? Atau kesimpulan apa yang Pak Indra dapatkan dari obrolan kita kali ini? Alhamdulillah Ibu, kesimpulan yang saya dapatkan dari kegiatan coaching pada sesi ini, pertama saya merasa tenang, lebih tenang karena dengan kita mengeluarkan apa keresahan, kegundahan hati kita itu dan ada orang yang mau mendengarkan itu salah satu motivasi Bu kepada kita. Nah, adapun hal yang lainnya itu menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri ke depannya untuk menjalankan solusi-solusi tadi dan menjawab kerisauan yang saya rasakan. Mungkin itu Ya, Bu kesimpulannya. ya, terima kasih banyak Pak Indra ya. Kita Sama Ibu, terbatas terima waktu kasih juga ya. banyak juga Ibu. Nanti kita ngobrol lagi sesudah pembekalan. Saya mau tahu apakah ini solusi-solusinya berjalan dengan lancar atau tidak.
Sampai ketemu lagi ya Pak Indra. Terima kasih. Sama- Assalamualaikum Sama-sama Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.